Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa duduk bersama. Alhamdulillah. Kita sehat. Saya yakin kamu semua sudah kapan tuh untuk penuh harapan Inggris ya, senang sersan ya, sebagai santai. Yang pertama langsung saja ke RPL. RPL itu tidak ada standarnya ya. Ini bukan apa namanya, bukan mencari kesalahannya, tetapi kita membangun sebuah kesepakatan untuk menjadi sebuah solusi yang terbaik. Yang pertama saya katakan bahwa RPL ini tidak ada standarnya ya. Jadi semuanya dibenar. RPL semuanya dibenar. Tidak ada aturannya. Tidak. Yang penting memuat. Bahkan yang penting memuat. Nah, muatannya bisa sudah bagus semua, sudah tepat semua, ada komponennya, kemudian bidangnya, fungsinya, sasarannya, jumlah waktu, tempat, itu kita sudah muat semua. Kemudian untuk di poin yang pertama, kalau untuk konseling kelompok sasarannya itu spesifik. Ya. Sasarannya itu spesifik. Di sini kamu kan menuliskan sesuai kelas 11. Ini spesifik. Berbunyi A, B, C, inisial. Ya, ini spesifik. Kalau di konseling kelompok itu spesifik. Jadi jelas yang mau di bahasa saya itu yang mau ditangani itu siapa. Begitu juga untuk RPL yang lain. Contoh misalnya RPL Klasika. Karena kan menuju kelas, karena di sini berbunyi kelas 10E5 misalnya. Kemarin yang kelas besar itu kan kelas 11 ya. Itu udah berbunyi kelas 11. Nah, ini berbunyi kelas 11 ini untuk kelas besar. Seperti itu. Waktunya ditentukan, tempatnya sudah oke, metodenya oke. Untuk tahapan pembentukan, penerimaan oke, berdoa, perkenalan diri. Di sini kamu menuliskan ada perkenalan diri dan penyampaian peran pimpinan kelompok. Ya, peran pimpinan kelompoknya tadi ditanyakan tapi nggak apa-apa. Tapi yang jelas intinya kan kamu sebagai pemimpin kelompok. Ya, sebelumnya kamu yang memandu. Oke, kemudian perkenalannya 2 kali. Di sini ada perkenalan, kemudian permainannya terlewat nggak masalah ya. Yang penting pokoknya enjoy. Ya, intinya kan itu. Kita tidak ada enjoy malah permainan diabaikan, menurut saya tidak masalah. Kemudian saya sudah sampaikan kita sering dulu, pengertian tidak sudah kontrak waktu. Coba saya ingin tahu kontrak waktu yang kamu beri seperti apa sih? Penafsirannya kamu? Kesepakatan. Ya. Hanya pada waktu itu ya? Iya, Bang. Hanya pada waktu pelaksanaan kita melaksanakan penafsiran kelompok itu selama 4 hari kontrak waktu, ya memang seperti itu. Saya khawatirnya bahwa kamu menyalahartikan kontrak waktu sampai dengan permasalahan kelar. Iya. Iya, sampai dengan permasalahan kelar. Berarti ada jangka panjangnya, gitu kan. Menjelaskan kembali kegiatan kelompok, karena juga kesiapan kelompok tadi juga sudah dijalankan. Sangat semua mengenali suasana kesiapan anggota memasuki tahapan berikutnya. Oke. Nah, tadi kan saya sempat mendengarkan ya bahasa-bahasa yang mereka ungkapkan kadang-kadang agak sulit kita mencerna ya, ya kan? Nah, ini di awal kita pada tahapan kalian, kamu mestinya kan menyampaikan menemukan, tolong disampaikan dengan bahasa ya jelas dan jelas. Jadi tidak disampaikan walaupun di sini sudah ada, tapi ini bukan dalam rangka mengoreksi ya. Nanti biar kamu ke depan akan lebih baik. Tapi pada intinya sih sudah oke. Walaupun saya tahu itu tersetting dengan terstruktur ya.
Kemudian di tahap kegiatan mempersilahkan anggota kelompok untuk mengemukakan masalah secara pribadi. Oke. Memilih permasalahan yang menyepakati permasalahan maka yang akan dibahas terlebih dahulu. Kemudian menegaskan komitmen anggota yang masalahnya telah dibahas. Menegaskan komitmen anggota yang masalahnya telah dibahas. Jadi namanya sudah dibahas terus dia dapat sebelumnya. Iya. Jadi kalian klien kelompok tersebut tidak meninggalkan teman yang belum. Oh, tahapan pengakhiran menjelaskan bahwa kegiatan semua secara terakhir anggota mengucapkan kesan ya, oke. Pembahasan kegiatan lanjutan, nah ini sangat penting ya. Pembahasan kegiatan lanjutan ini sangat penting. Kita berlewatkan pesan dan tanggapan. Oke, tadi tersampaikan ya. Ucapan terima kasih berdoa walaupun tadi saya nggak masalah, yang penting tersampaikan. Ini secara ini terkait dengan RKL. Kemudian di dalam pelaksanaannya saya membuat beberapa catatan, tapi pada intinya oke. Tadi di awal pemimpin kelompok menyampaikan masalah kelompok, padahal sebenarnya yang dimaksud bukan itu. Ini di awal kita akan menyelesaikan masalah kelompok, padahal saya tahu yang dia maksud bukan itu, yang pemimpin kelompok bukan itu. Yang pemimpin maksudnya kan masalah setiap anggota kelompok. Saya khawatirnya si masing-masing klien ini menyalahartikan bahwa ini adalah masalah bersama gitu loh. Padahal di dalam konseling kelompok itu kan bukan masalah bersama, tapi masalah masing-masing. Jadi kita akan istilah bahasa itu kita akan mencari solusi, mencari penyelesaian dari masalah setiap anggota kelompok. Konsekuensinya kalau saya itu lebih cenderung bukan ke, tadi kan ada ya mencatatkan di sini kalau saya tidak bisa melaksanakan ini maka saya akan menulis apa tadi? Oh, menulis surat itu kan penafsiran anak menjadi sebuah hukuman. Ya, menjadi sebuah hukuman. Kalau versinya saya itu tidak ada, tetapi lebih cenderung ke arah evaluasi gitu. Ini loh, misalnya si anak, kamu masalahnya apa? Seperti yang saya contohkan di Indra ya. Si Ara ini sering terlambat. Kenapa terlambat? Karena main apa? Gadget, kemudian apa sampai dengan titik paling klasik itu jam 1 misalnya. Paling klasik itu iya. Nah, kalau si Ara ini masih terlambat lagi kan muncul konsekuensi. Nah, konsekuensi ini yang menurut saya itu tidak ada, tetapi bukan digantikan, tapi lebih ke arah kita coba selama 1 minggu ke depan. Jadi setelah kegiatan konseling selesai, kita jadwalkan lagi konseling berikutnya. Terima kasih. Hari apa? Nah, disitu kita bagaimana? Indra bagaimana? Baru itu dipilih. Iya. Artinya asik anak itu sudah mencoba solusi yang diberikan oleh temannya gitu loh. Sudah mencoba. Ini kan belum mencoba, sudah diancam gitu loh maksudnya. Iya. Jadi kalau ini bukan tersetting, anak itu akan ada shock. Ini kan menjadi dasar akan tersetting. Kemudian beberapa kali si pemimpin kelompok ini memunculkan solusi. Iya dah, mendengarkan ya. Beberapa kali loh ya di masalah lihat di sini di masalahnya Indra. Nah kalau di masalahnya sih oke, menurut kamu bagaimana? Menurut peserta yang lain, anggota yang lain, oke. Kemudian Alji, pendapat Anda muncul.
di RT ini dari klien ada, dari pemimpin ada. Jadi sebelum klien masuk, pemimpin mengungkapkan sebuah solusi. Gitu ya. Kemudian itu berarti apa baiknya pemimpin dulu memberikan solusi yang betul lah. jangan. Pemimpin jangan memberikan solusi. Pemimpin menguatkan menguatkan solusi yang dilakukan oleh masing-masing. Jadi penafsirannya, kalau pemimpinnya mengeluarkan solusinya seperti ini loh. Itu bukan konselor namanya, tapi itu bukan penasihat. Karena beda tipis sekali ya Mbak ya, antara nasihat dengan konseling ya Mbak ya, tipis banget bedanya. Nah, orang guru-guru kan bisa makan bimbingan gampang ya. Hasilnya kan tidak seperti itu. Belum bedanya sangat tipis. Kalau seperti tadi yang disampaikan beberapa tapi nggak semuanya ya. Ini kelihatannya ini sudah mulai mengarah ke mencari solusi yang mengambil solusi yang diungkapkan oleh temannya, tapi masih terbawa emosi untuk ingin membantu lebih cepat begitu. Jadi jangan diungkapkan. Jadi solusi yang kamu miliki jangan diungkapkan. Siapa tahu nanti dari yang lain itu muncul nanti oleh pemimpin disarankan, kemudian kita menguatkan seperti pendapatnya si kalau jadi pada prinsipnya sih sudah oke. Cuma di sini saya ada teman-teman waktunya menjadi kelihatan tergesa-gesa di akhir ya. Karena kan saya melihat kamu kan selalu mengetahui waktu. Karena apa? Dalam pengungkapan masalah, kamu di situ sedikit sudah mulai terbahas. Kalau menurut RPL yang kamu tuliskan di sini, sini mempersilahkan anggota untuk mengemukakan permasalahan secara bergantian. Kemudian di poinnya ada pembahasan. Nah, pada saat klien itu mengungkapkan permasalahannya, di situ sudah langsung terbahas. Iya, sudah sedikit terbahas. Nah, ketika sudah terbahas, kemudian kamu menyepakati. Langkahnya ini benar, menyepakati ini permasalahan seperti yang mau kita selesaikan. Ya kan benar kan? Kemudian di situ dibahas ulang. Jadi yang langkah yang pengungkapan masalah ini, kenapa waktunya menjadi panjang, menjadi kayak kok terlalu pendek apa ya? Sedikit banget satu kali 40 kali ini karena di dalam pengungkapan masalah ini diselimuti solusi, diselimuti pembahasan. Kalau misalnya mengerti ini kan maksudnya itu belum kata kemudian setelah selesai baru kita bahas. Ini sudah diungkapkan, kemudian dibahas, kemudian memilih sumber permasalahan yang sudah baru dibahas kembali. Dan langkah A ke C, kemudian ke B, ke C lagi. Jadi dua kali bahasnya, dua kali kerja. Jadi ini begini, kalau saya melihat proses di terakhir, ini kan berjalan bagus, tetapi tidak ada penjadwalan ulang untuk mengevaluasinya. Tadi yang saya katakan di situ hanya ada konsekuensi. Jadi kalau versi saya itu setelah ini terbahas semua, sudah disepakati ini permasalahannya dengan solusi ini dengan solusi ini dengan solusi ini kan mereka tinggal menjalankan. Nah setelah menjalankan dijadwalkan ulang di minggu berikutnya kita evaluasi. Itu tadi tidak tersampaikan. Lanjutan. Iya. Itu tadi tidak tersampaikan. Setelah itu tersampaikan kan perlu dijadwalkan ulang, kemudian dengan kan disitu mungkin evaluasi bagaimana kan dengan solusi yang kemarin sudah disepakati. Oke,
kamu pakai clear masalah. Jadi intinya ada menjadi orang tua untuk mengevaluasi bersama karena kan tadi juga di juga nanti kalau yang mulai sudah selesai kemudian yang lain dilupakan begitu kan, ada bahasa itu kan. Iya. Ya, jangan sampai dilupakan begitu kan, bestie tetap bestie gitu kan. Itu kan sudah kamu ungkapkan gitu loh. Walaupun yang lain sudah selesai, kemudian ada satu atau dua peserta, dua anggota yang selesai, masih tetap bersama. Maka ada pembagian ulang, di sini muncul evaluasi bagaimana dari apa yang sudah dilaksanakan gitu. Misalnya sih, karena saya berhasil Pak, saya oke dengan solusi yang kemarin kita sepakati, saya berhasil dengan buktinya saya sekarang sudah berangkat pemerintahan rutin, saya sudah tidak pernah terlambat. Kemudian misalnya si Rizky, saya sudah bisa fokus Pak gitu kan. Ternyata si siapa nih misalnya si Aldi ya bukan si ini agama. Berarti ngambil konseling individual dari setelah selesai setelah selesai dari dua tahapan ini. Pertama kan konseling pertama, kemudian konseling yang kedua. Nah sekarang ini kan karena ketiga ini kan sudah selesai, yang ketiga nggak usah dipanggil lagi, tinggal mulai itu. Hal itu kan selesainya dengan individu. Begitu dari saya, yang lain oke. Ini dari RPR, sumber dan bahan, kemudian alat, sumber bahan alat. Kalau memang itu tidak akan digunakan, bisa ditulis. Ya, kalau memang misalnya kayak contoh diklasikan, terus itu menggunakan alat, nanti menggunakan proyektor, menggunakan apa, ternyata tidak digunakan, mesti dipisah gitu. Ini saya sebenarnya tanya di sini nih, di perkenalan permasalahan yang catatan saya ya, saya bikin catatan kecil untuk saya memahami. Permasalahannya lo jangan diprolog, jangan diberikan prolog oleh pemimpin dulu. Ini maksudnya ini memberikan prolog ini penjelasan kepada anggota untuk menyampaikan permasalahan dengan jelas, atau memang memberikan contoh masalah begitu loh. Kamu kan tadi memberikan contoh masalah sebelum anggota menceritakan masalahnya, ya kan? Iya. Jadi kan itu maksudnya apa itu? Iya, jangan hanya masalahnya sedikit diungkapkan ya, bingung apa itu kan biar jelas Pak. Masalah yang klien itu dihadapi, mungkin bingung menceritakannya dari mana, mungkin biar bisa jelas kondisi secara penyampaian. Ya, menjelaskan terlalu dini. Benar nggak? Boleh dilihat nanti videonya. Iya. Ini muncul nanti, ini benar muncul, tapi munculnya ini setelah sebelum memulai. Ini munculnya perlu memberikan contoh. Jadi kalau saya itu cenderung mengungkapkan masalah dengan lugas jelas. Itu di tahapan perhatian itu. Di sini kan juga kamu sendiri di tahapan peralihan yang terakhir. Tapi munculnya di sana masih di tahap di awal. Makanya ini nggak ada, kok ada problem gitu. Begitu. Iya. Jadi ya maksudnya kalau misalkan gurunya minta PNS ya untuk mendapat kepada masalah itu bisa disampaikan. Meminta solusi dari kalau memang sudah tidak ada, tidak ada solusi dari anggota kelompok, kita itu bukan memberikan solusi, kita memancing untuk anggota kelompok bisa mengeluarkan solusi. Jadi misalnya nih, apa ya mas? Kemudian solusinya untuk apa? Bagaimana? Kok empat-empatnya diam semua? Sampai dipancing-pancing kok diam semua?
Apa kamu nggak ada yang ini biar walaupun idenya itu dari kita, tapi kita menyampaikan ke anggota biar anggota itu menyampaikan. Jadi tidak terkesan pemimpin itu memberikan intervensi. Walaupun idenya dari kita, kesampaikan saja tidak apa-apa, tapi dengan baik. Kemudian lebih cenderung ke arah mendengarkan. Kan beda kan sekarang kan ya, bukan sama pun seperti ini. Berikutnya apa? Apa ini namanya? Kayak dulu tuh kayaknya. Apa nih? Mendengarkan. Kenapa sekarang udah ganti apa ini? Bukan ganti. Oh. Terkadang seperti ini. Kemudian hanya nggak jelas seperti ini. Bahasa ini kan mendengarkan, mendengarkan orang bicara, mendengarkan orang yang cenderung ke kita berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tapi kalau harusnya ya, di sini kan juga ada tulisannya, tapi tadi kan itu tadi yang saya bahas bukan konsekuensi, tetapi kita jadwalkan untuk memberikan evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah disepakati sudah dilaksanakan. Setelah permasalahan dari 5 anggota ini yang 3 sudah selesai, tinggal 2 ditindaklanjuti dengan konseling ini. Saya ngomongnya perlu cepat. enggak, Pak. Mas,